Perkenalkan, nama saya Rehan Febri Kurniawan dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan sumber daya, konsep dasar manajemen sumber daya insani. Baik, kita langsung saja kawan-kawan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi manajemen sumber daya manusia atau insani sama saja merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Dan juga manajemen sumber daya insani merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya manajemen sumber daya insani ini, jadi kita tuh dapat menentukan seseorang di mana sih baiknya atau tepatnya seseorang ini ditempatkan. Jadi itu salah satunya teman-teman. Dan banyak lagi keutamaan dari manajemen sumber daya manusia ini jikalau bagi perusahaan. Dan yang kedua, kita masuk yang kedua, pengertian. Jadi menurut Edwin B. Filippo bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan dan pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan pegawai atau personal dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, individu, pegawai, dan masyarakat. Baik, kita lanjut selanjutnya. Adapun fungsi dari manajemen sumber daya insani, yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menyusun, merancang sekitar kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Perencanaan sumber daya manusia menyangkut atau menetapkan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua program kerja dalam rangka mencapai visi dan misi tujuan organisasi. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu pengorganisasian atau staffing. Apa yang maksud dengan staffing? Yaitu mendesain struktur organisasi yang menggambarkan interaksi antara pekerja, antara personal, dan faktor-faktor fisik lainnya, yang kesemuanya dijadikan dasar untuk menetapkan orang-orang dalam struktur tersebut sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi pengorganisasian ini kita meletakkan seseorang itu pada kemampuannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu pengarahan atau penggerakan. Adapun pengarahan ini atau directing ini atau leadership, itu menggerakkan orang untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya secara efektif dan efisien menuju arah yang diinginkan organisasi. Dan adapun yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, di mana fungsi controlling yaitu diarahkan untuk mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan tujuan dapat direalisasikan. Itu merupakan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya insani. Kemudian kita lanjut kawan. Dan apa sih pentingnya manajemen sumber daya insani ini?
Jadi pentingnya manajemen sumber daya insani, bahwa manajemen sumber daya insani menghasilkan praktik kerja atau kinerja tinggi, praktik yang menghasilkan kinerja individu organisasi yang tinggi. Contoh gini, tim yang mengarahkan diri sendiri, rotasi jabatan. Kawan, kita lanjut. Manajemen sumber daya insani diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Adapun selain itu, manajemen sumber daya insani juga memiliki faktor mendorong, yaitu yang pertama, sumber daya insani akan bekerja lebih efektif dan efisien apabila terbatasnya faktor produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya insani memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan perusahaan dan masyarakat perusahaan. Dan yang ketiga, bahwa jika karyawan memperoleh kepuasan dalam pekerjaannya, maka karyawan juga akan meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, dan juga partisipasinya dalam melakukan pekerjaan. Jadi dengan adanya manajemen sumber daya insani ini, maka di situ bisa mengatur bagaimana si tenaga kerja itu dalam bekerjanya, dan dia juga akan mengawasi. Dan seseorang pasti akan senang apabila ia ditempatkan di mana keahlian dia. Seperti itu. Maka seorang itu akan loyal. Kemudian ia akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Jikalau pekerjaan itu sesuai dengan keahlian yang ia miliki. Maka itulah penting manajemen sumber daya insani ini. Ia yang akan mengatur dan ia yang akan meletakkan seseorang pada keahliannya. Ini itu saja. Kemudian kita lanjut. Ruang lingkup manajemen insani. Yang pertama yaitu sumber daya manusia dalam lingkup manajemen personalia. Personal. Yang pertama yaitu dalam lingkup manajemen personal. Pada konteks ini, manajemen personal menjadi ruang lingkup yang melibatkan perencanaan personalia atau proses perekrutan, penseleksian, proses training, dan perkembangan SDM. Kemudian ada juga dalam lingkup kesejahteraan personalia. Aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja di tempat kerja dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, dalam lingkup hubungan kerja. Pada aspek ruang lingkup ini dibutuhkan interaksi sosial dan hubungan yang baik antara personal dalam sebuah organisasi. Kita lanjut kawan. Masalah dan tantangan manajemen sumber daya insani. Adapun masalah yang pertama tentunya tentang lingkungan. Lingkungan merupakan suatu eksternal yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Itu tentang organisasi. Tentang organisasi merupakan tentang internal atau terkonsentrasinya dalam internal perusahaan. Seorang manajer yang efektif dan profesional atau produktif yang tidak relatif menyelesaikan persoalan internal organisasi lebih dahulu sebelum masalah tersebut menjadi persoalan yang besar bagi perusahaan. Jadi seorang harus menyelesaikan di dalamnya dulu. Personalnya masing-masing itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau tidak diselesaikan maka di situ akan terjadi masalah-masalah baru, kawan. Dan kemudian ada tentang individu. Persoalan sumber daya manusia dapat pada tingkatan individu mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan karyawan secara perfect. Tantangan individu ini biasanya mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang besar seperti pengaruh teknologi terhadap produksi karyawannya. Dan kita lanjut kawan. Tantangan yang lain yang dihadapi oleh sumber daya manusia atau sumber daya insani ini
Yang pertama yaitu tentang politik. Terkait dengan stabilitas pemerintahan suatu negara, yang pada dasarnya kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi pertumbuhannya ekonomi. Politik merupakan suatu tantangan bagi sumber daya insani. Dan yang kedua yaitu regulasi yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, dan jam kerja. Itu merupakan suatu tantangan bagi seorang manajemen sumber daya insani. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi berdampak pada perubahan organisasi. Saat ini yaitu era digital, di mana tantangan baru muncul pada dunia kerja, yaitu integrasi pemanfaatan internet dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.